Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Robani, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. NIM 245150207111012. Di sini melanjutkan dari episode sebelumnya tentang video penjelasan terkait ujian akhir praktikum di soal yang nomor 3 ini yang sebagai penutup dan last ya. Penjelasannya di sini kalian langsung penjelasannya aja. Di sini pada waktu UAP saya mendapatkan nilai 0 dari 40. Jadi masih 0 guys. Jadi benar-benar waktu UAP itu saya nggak bisa kayak berpikir cepet, karena berpikir tuh butuh inspirasi, butuh mood dia, ternyata butuh mood buat ngebalikin mood itu. Nah, di sini pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan secara detail bagaimana sintaks-sintaks Java, bagaimana alur berpikirnya. Untuk lebih lanjut kalian bisa berpikir lebih dari awal, kalian bisa belajar terkait flowchart dulu, alur berpikir, alur logikanya, habis itu belajar Java di kelas terbuka. Atau ketika kalian pengen buat saya jelasin satu persatu dari nol pemrograman Java, nanti bisa komen aja atau bisa link section di atas sini kali ya, atas sini atau atas sini ya, pokoknya itu nanti saya bikin link voting, polling buat bikin video Java atau Java dari nol. Oke. Pada soal di sini ada bidak catur. Catur nih yang bermain cuma benteng ternyata. Agak aneh ya, tapi ya buat soal ini nggak apa-apa lah. Yang berjalan cuma benteng dan dia hanya bisa berjalan atas, bawah, samping, kanan, kiri gitu. Maka kita langsung bisa berpikir, oh, ini adalah array 2 dimensi, dan ketika dia vertikal dia terancam, ketika dia horizontal terancam juga. Maka di sini apa nih soalnya? Anda diminta untuk menempatkan bidak catur Anda pada kotak kosong sedemikian rupa sehingga tidak dapat dimakan oleh bidak catur yang ada. Langsung lah ya kita menuju ke explanation. Untuk output format, cetak jumlah petak kosong tempat Anda dapat menempatkan bidak tanpa ditangkap oleh bidak yang sudah ada. Bidak sudah ada ini adalah benteng guys, nggak ada menteri, nggak ada ratu, nggak ada raja gitu. Makanya berjalan cuma benteng. Oke, yang berjalan cuma benteng, jadi langsung ya, ketika vertikal dia terancam, ya horizontal juga dia terancam gitu. Maka outputnya kita bisa lihat nih, outputnya seperti ini. Nah, si pagar ini mewakili apa? Pagar ini mewakili benteng ya. Berarti ketika dia vertikal nih, vertikal ke bawah, seterusnya dia terancam, dan horizontal dia ini terancam semua. Maka yang nggak terancam yang mana guys? Yang ini dong, sama yang ini. Yang dua ini sama yang ini. Berarti ada berapa? Ada 4 gitu kan. Maka semuanya ini terancam nih, kecuali ini 2 sama ini 4 ini berarti ya. Berarti outputnya ada berapa yang aman? Berarti ada 4. Oke, kita lanjut di codingan. Nah, ini gambaran seperti ini nih. Seperti gambar di sini, di benteng-benteng gini. Tuh. Dia aman cuma yang mana? Bidak yang sebelah sini.
Oke, lanjut kita ke codingannya ya guys ya. Seperti biasa kita impor Java Util Scanner buat input eh, input data dari user. Nah, kita kan sudah tahu nih penjelasannya tadi ya, bahwa di sini tuh dia input type-nya ya. Input type-nya itu kayak gini. Titik-titik pagar titik-titik pagar titik. Nah, ini kita bisa pikir bahwa ini adalah sebuah karakter bukan sebuah string. Bisa nggak ya kalau string itu jadi karakter, jadi tipe data char gitu ya. Kalau kalian masih bingung tipe data char ini karakter dan karakter itu punya nilainya masing-masing. Kalau string itu sebuah kata atau kalimat. Kalau kalian pengen saya jelasin dari awal dari 0 Java ya, kalian bisa langsung voting aja di sini gitu. Nanti saya bikinkan saat saya liburan semester ya guys, insyaallah gitu lah. Agar kayak aku bisa lebih mendalami tentang Java, mendalami tentang pemrograman gitu. Jadi nggak hanya kalian yang mendapatkan benefitnya, tapi saya juga mendapatkan benefitnya untuk bisa mendalami hal itu. Kita juga sama-sama belajar kok. Jadi di sini nggak kita menggurui atau gimana, tapi kita sama-sama belajar gitu, guys. Oke, di sini seperti biasa public class-nya hindari serangan benteng karena dari sananya sih hindari serangan benteng ini. Ya. Oke, pertama kita bikin scanner in biasa nih. Seperti biasa scanner in buat ngambil data dari user. Habis itu kita bikin tipe data char cuy. Char dengan variabel grid. Ya aku terpikirnya grid sih, nggak yang lain. Kayak kalian bisa ganti simbol atau apa-apa. Dengan panjangnya 8 karena 8 kali 8 bidak caturnya cuy. Bidak caturnya seperti ini. Mana sih? Nah, bidak caturnya seperti ini. 8 kali 8 gitu. Nah, kita tulis di sini. Bidak catur 8 kali 8 gitu. Nah, di sini saat kita posisinya di sini, string line in next line ini mengambil string dalam satu baris. Mengambil string dalam satu baris saja karena i. Jadi kita mengambil input dalam satu baris nih, dalam sini doang. Set. Jadi ceritanya user itu menginput ini ceritanya gitu. Nah, kita mau mengubah string ini menjadi char. Bagaimana? Char apa? Kalau kalian mau lebih dalam tentang library ini, kalian bisa langsung ke kelas terbuka. Nanti linknya saya sertain di description. Nah, kita menggunakan char di J. Kenapa J? Karena kita mulainya nge-for loop di bagian sini. Kalau di sini udah habis, dia baru lanjut ke for yang atasnya. Jadi fokus ke for loop yang sebelah sini cuy. Ya, nested loop namanya. Oke. Di sini dia mengambil kayak indeksnya dari sini jadi di sini. Jadi si titik yang ini tuh, titik ini nih. Indeks 0, indeks 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi itu kayak dipisah-pisahin gitu loh guys. Jadi membaca indeks 0, dia berarti masuk ke grid
0.0. Seterusnya berarti grid 0.1. Jadi itu di konversi dari string menjadi cara array 2 dimensi gitu ya. Sangat ajaib sekali. Kemudian setelah kita input bahasanya ya, kita bikin kondisi. Kondisinya di sini dia terancam atau tidak. Nah, kita kan punya dua pertanyaan bahwa dia itu terancam atau tidak gitu loh. Maka ketika terancam, posisinya dia itu false, dan ketika ketika aman ya berarti ketika terancam dia itu true, ketika aman dia itu false. Maka kita menggunakan boolean. Kenapa menggunakan boolean? Karena biar sebagai flag, teman-teman. Flag ini apa? Untuk menandakan bahwa ini tuh benar atau salah gitu loh, ya. Kalau menggunakan integer bisa aja, nanti kan berarti cuma ada kondisi di situ 0 atau 1 gitu. Seperti itu. Buat boolean aja. Kenapa bukan boolean? Karena kita kan ada dua kondisi doang, terancam atau tidak gitu loh. Makanya kita menggunakan boolean. Iya atau tidak, benar atau salah gitu. Maka setelah kita bikin boolean array, karena boolean itu defaultnya ya, kalau kalian tahu nggak sih kalau defaultnya string itu apa? Defaultnya string itu kan 0, defaultnya integer ya 0, data itu kan 0. Kalau boolean default datanya itu false. Jadi kalau nggak dia diartiin, dia bakal auto false gitu. Makanya kalau sama denganin awalnya false dulu, jangan true. False. Kalau dia true itu udah dibikin yang lain gitu maksudnya. Maka ketika dia ada pagar, dia tercipta true. Dia tuh terancam baris itu gitu. Baris itu bakal terancam gitu. Si ini sebagai baris dan J sebagai kolom. I sebagai baris, J sebagai kolom. Gitu ya. Kita menggunakan nested loop nih di sini. Kalian paham tentang nested loop? Ini nested loop dia masuk ke for yang ini, ke loop yang ini, dan masuk lagi ke for yang ini apabila dia true. Nah, di for ini dia menyelesaikan dulu nih di sini, diputar. Habis itu kalau udah kondisinya loop kondisinya false, dia kembali ke for yang selanjutnya. Jadi mengolah lagi. Gitu algoritma buat nested loop, guys. Maka kita udah tahu di sini kalau misal ketemu pagar, ketemu benteng, barisnya di false, dan ininya kolomnya menjadi terancam juga. Oh ya, terancam, dan ini terancam juga. Sudah tahu seperti itu, kita sudah memberitahu program bahwa kalau ketika ketemu pagar, barisnya dia menjadi terancam dan kolomnya jadi terancam. Wow, bisa gitu ya. Sangat ajaib. Kemudian kita bikin iterasi buat jumlahin kayak menghitung berapa sih posisi yang aman gitu loh. Menghitung posisi yang aman. Nah, kita menghitung posisi yang aman gitu. Berarti jumlah underscore kolom underscore aman sama dengan 0. Kita bikin iterasi 0 dulu, defaultnya dulu. Habis itu kita buat for loop seperti yang ini ya. Bikin for loop seperti ini sama persis. Tapi ketika dia titik, nah ketika titik berarti kan aman. Berarti yang boolean ini berarti posisinya apa? False. Nah, kita bikin deh ketika baris terancam ini false dan kolom terancam juga false. Gimana? Ini ada
tanda seru, dia mengatakan bahwa itu tidak, berarti false. Dan kondisinya harus sama semua. Dan jumlah underscore aman 0. Dan ketika dia ketemu seperti ini, dia plus. Ketemu kondisi ketika grid array I, array J, titik, dan baris terancamnya false dan kolom terancamnya juga false, maka dijumlahin kolom amannya ada berapa dan dikeluarkan menggunakan sistem outPrintln. Seperti itu guys. Mungkin begitu saja untuk program hitung benteng ini. Mungkin lumayan simple, dan flag ini mungkin saya akan lebih bahas lagi lebih mendalam nanti di video pembahasan saya ketika kalian setuju bikinnya. Oke, mungkin gitu saja dalam video kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar bahasa pemrograman karena di masa depan bakal digunain banget ya guys ya. Mungkin segitu banget kalian. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.